Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Pak, segar ya. Sekali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazil ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza liman ittaqa wa qad khaba man 'asa. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan diawali kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang banyak tentunya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat kesempatan Allah berikan pada kita. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan terus berganti. Yang perlu bersama-sama tanamkan dalam diri kita senantiasa diawali dengan bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk berputus asa akan rahmat Allah. Apapun kondisi dalam diri kita, apapun kondisi fisik kita, apapun kondisi ekonomi kita, tetap hakikatnya bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kebaikan. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, ini Allah akan nilai sebagai amalan-amalan yang baik untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa teriring pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghantarkan kita semuanya terus menyemangati diri untuk lebih memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita, mencontoh akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, sehingga kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang sangat agung, syafaat yang sangat besar, diharapkan semua makhluk, bahkan tidak hanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat sebelumnya pun mengharapkan syafaatnya. Semuanya menanti, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Rasulullah kelak di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian kita dimulai, mari bersama-sama tuluskan hati kita, bersihkan hati kita dari sifat buruk, bersihkan kita dari rasa hasud, rasa dengki, rasa benci dengan siapapun. Ikhlas membenahi hati kita dengan bersama-sama awali membaca suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita semuanya diingatkan bahwa mengaji setiap Jumat ketiga ya, di setiap pekan di hari Ahad, kita mencoba untuk bersiap-siap membenahi hati, memperbaiki jiwa dalam rangka membersihkan agar hati kita semuanya bersih nanti kelak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mulai dengan senantiasa idkhalus surur, memberikan sebuah kebahagiaan bagi yang lain, memberi
kesenangan pada yang lain, dan membersihkan hati kita dari sifat-sifat buruk, sifat ujub, sifat takabur, sifat dengki dan lain sebagainya. Bismillah, insyaallah mudah-mudahan lambat laun hati kita menjadi bersih. Insyaallah, insyaallah. Ya, lanjut ke kajian berikutnya lah maqalah. Al-maqalatul khamisata asyrah. Maqalah yang ke-15. An Abi Bakrin, dari Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, fi qaulihi ta'ala. Ini menanggapi ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Zaharal fasadu fil barri wal bahr. Kalau dalam terjemahan pada umumnya, terlebih terjemahan yang dinukil dari terjemahan Kementerian Agama, bahwa kerusakan fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aydin nas, adalah karena ulah tangan manusia. Namun Abu Bakar Siddiq menanggapi, ini perlu diketahui juga, bahwa kerusakan di daratan, kerusakan di lautan, yang dimaksud dengan makna albir adalah lisan, ucapan. Wal bahr, dan lautan yang dimaksud adalah al-qalb. Al-qalb itu hati. Terjadinya kerusakan di daratan karena lisan, fil bahr, di lautan, bimakna al-qalb, hati. Fa idza fasadal lisan, kalau seandainya ketika rusaknya lisan, bisabi masalan, dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan yang muncul karena lisan, kotornya karena lisan, bakat alaihin nufus, hakikatnya nangislah seluruh jiwanya. Bapak sekalian dirahmati Allah, kalau satu contoh, katakanlah orang mengatakan kebohongan, jiwa kita merasakan tidak bahwa itu bohong? Merasakan itu bohong. Kalau kita semuanya mengatakan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai karena ucapan, yakinkan bahwa jiwa saat itu pun adalah berontak. Bahasanya Abu Bakar Siddiq, bukan karena berontaknya, bukan karena enggak terimanya, justru sebetulnya bakat alihin nufus, jiwa yang sebetulnya adalah nangis, Pak. Jiwa yang sebetulnya adalah nangis. Sudah menipu orang, sudah menjadikan orang menjadi celaka karena ulah kita. Terlebih lisan kita dengan ketidakjujuran apa yang kita ucapkan, jiwa itu sebetulnya adalah nangis karena ulah dari lisan. Hadis baginda Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimuna man salima min lisanihi wa yadihi. Orang yang beragama Islam, orang yang selamat adalah orang yang bisa menjaga lisan, menjaga ucapan dan perbuatannya. Metik beratan kali ini, mari bersama-sama jangan sampai berbuat dengan mengatakan hal yang salah.
Sudahlah bahasa kita, hilangkan kebohongan. Hilangkan kebohongan. Hilangkan dusta. Berkatalah yang jujur, apa adanya. Ketika seseorang berbuat salah, berbuat dosa karena ucapannya yang salah, nangis jiwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari albir. Zaharal fasadu fil barri. Makna daratan adalah yang dimaksud dengan lisan. Saya yakin hadirin sekalian, ketika berbuat lisannya salah, mengucapkan dosa, tetap jiwa kita nolak ya Bapak Ibu. Yakin nolak. Dan nolaknya jiwa kita itu terkadang tak hilang dengan waktu yang sebentar. Selalu ingat dengan kesalahannya. Makanya posisi yang pertama ada dalam kedudukan orang-orang munafik, bahwa tanda-tanda orang munafik, alamatul munafiq salasun, 3, idza haddasa kadzdzaba, berada di awal. Cirinya adalah kalau berkata dia bohong, enggak sesuai dengan apa yang ia lakukan, enggak sesuai apa yang ada dalam hatinya, enggak sesuai dengan fitrah akalnya, enggak sesuai dengan fitrah norma agamanya. Insya Allah kita yakin mudah-mudahan mulai detik ini Bapak Ibu sekalian, mulai detik ini mari bersama-sama tinggalkan kebohongan, tinggalkan dosa karena ulah lisan. Bismillah, siap ya Pak? Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, wal bahr huwa al-qalb. Yang dimaksud bahar, lautan, adalah hati. Wa idza fasadal qalb, kalau ketika hati menjadi rusak, hati menjadi rusak. Dan rusak seperti apa? Hati yang lakukan beria. Contohnya adalah ria. Beria imasalan. Contohnya ria. Ingin dipuji. Ini selalu melekat dalam diri kehidupan manusia. Ria, ingin dipuji, selalu melekat dalam diri kita. Dan ria termasuk rusaknya hati. Sekali lagi, ria adalah termasuk rusaknya hati. Sholat ingin dilihat oleh orang, sedekah ingin dilihat oleh orang, berpakaian bagus ingin dilihat oleh orang, pakai baju baru ingin dilihat oleh orang, sarung pengen dilihat oleh orang, apapun yang kita miliki ingin dilihat oleh orang lain, bahkan dipujinya, pengen dipujinya. Ini ria. Ketika hati rusak karena ria, maka sudah menjadi kerusakan dalam hatinya yang harus kita semuanya bersama-sama belajar hilangkan sifat ria. Sedang kita bersihkan hati kita, sedang kita bersihkan hati kita ini. Orang sering bilang, manusiawi. Setuju Pak? Ada istilah manusiawi Pak? Ria dipuji orang manusiawi. Apalagi salah sedikit manusiawi. Macam-macam lah. Padahal tujuan belajar kita di pekan ini, di ahad ini, sengaja ingin menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan sebetulnya. Sekali lagi,
ahli tasawuf, orang-orang yang ingin membersihkan hati, sebetulnya menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat kemanusiaan, ingin dipuji sifat manusia, pengen dihormati sifat manusia, ingin dilihat orang sifat manusia, punya kendaraannya ganti, ingin dilihat oleh manusia, bangun rumah yang besar yang bagus, pengen dihormati orang. Ini manusiawi, dalam bahasa ini manusiawi. Tapi kita sengaja kali ini belajar bahwa apapun yang kita miliki ini menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya pelan-pelan, walaupun memang belum dan mungkin tidak maksimal, tapi ada ikhtiar menghilangkan riya, menghilangkan sifat riya, ingin dipuji. Ini penyakit hati yang dimaksud dengan al-bahr di sini. Abu Bakar Siddiq menyatakan. Sebuah ayat dalil yang senantiasa sering kita dengarkan di telinga kita. Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Sampai 3 kali Rasulullah sebuah hadis yang lain mengatakan bahwa 3 kali Rasul katakan yang paling aku takutkan pada umatku memiliki sifat syirik kecil. Yang paling aku takutkan kepada umatku mempunyai syirik kecil. Kalau sahabat mengatakan, masyirkul asghar ya Allah, apa itu syirik kecil ya Allah? Rasul mengatakan, kala riya. Syirik kecil itu adalah riya, ingin dipuji oleh orang. Insyaallah Sabtu Ahad ini menjadi kita semuanya perlahan-lahan menghilangkan sifat ingin dipuji oleh orang, insyaallah ya. Ikhlas semua karena Allah ya Pak. Kan sudah berikrar semuanya ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah berikat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu min plusnya lah, pemahaman yang menjadikan seseorang agar lebih yakin apapun kegiatan ibadah yang dilakukan diawali dengan at-talaffuz bil lisan ya. Mohon maaf yang pakai usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ada plusnya Pak, memurnikan hati, ibadah dilakukan semata-mata karena Allah. Yang berpuasa, nawaitu shoma ghadin an adai fardis syahri ramadhana hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Sebetulnya mentaukidkan, sebetulnya menjadi satu semangat, memurnikan jiwa, apapun yang dikerjakan oleh dirinya itu semata-mata karena Allah. Padahal niat yang semestinya adalah muqtaronan bifi'alihi. Apa muqtaronan fi'li? Berbarengan dengan kegiatan ibadah yang dikerjakan. Niat adalah al-qasdu, menyengaja dalam hati, bukan belisan. Semuanya kita bersama-sama yakinkan ini baik ya. Ini semuanya baik dalam rangka memurnikan, membersihkan hati kita semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bakat alaihin nufus wa idza fasal qalb beriya masalan. Bakat alaihi al malaikah, ketika rusaknya hati, bakat alaihi al malaikah, maka malaikat semuanya nangis, Pak. Kalau orang punya riya, ingin dipuji oleh orang takabur, orang sombong, malaikat semuanya nangis, Pak. Karena semestinya apapun yang dilakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat semuanya melihat kesombongan kita, melihat riyanya kita, melihat sombongnya kita. Ini malaikat semuanya tahu. Yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih sehat Allah, yang ngasih hidup Allah, semua Allah berikan untuk makhluknya. Kenapa makhluknya justru ingin dipuji oleh orang lain, bukan Sang Khalik yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala? Malaikat semuanya menangis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makalah tentang rusaknya di daratan. Maksudnya adalah rusaknya karena lisan. Kalau di lautan maksudnya adalah rusaknya karena hati kita. Kalau yang terbiasa dengan lisannya berkata sesuatu yang karangan-karangan, yuk kita semuanya nyari yang terbaik untuk tidak berbuat kebohongan kembali. Bismillah. Sama istri, sama anak juga sama, apalagi sama orang lain juga sama. Semuanya kita bersemua untuk senantiasa berkata yang sebenar-benarnya jujur. Dan yakin insyaallah mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Kahfi semuanya jujur-jujur ya Pak. Kalau seandainya dengan tulisan juga jujur sama. Tulisanlah bentuk dari ungkapan lisan. Di telepon, siapapun yang telepon, berkatalah yang jujur. Lagi di mana, jujur aja udah ya. Coba Pak sekarang video call, kadang takut ya, ketahuan di mana ya. Kalau salah pasti takut Pak. Kalau telepon biasa ada di sini, mungkin masih bisa. Coba lihat buktinya di mana. Ini orang yang senantiasa berbuat salah, pasti orang yang berbuat salah akan ada dalam dirinya selalu dalam kegelisahan. Biar lebih cepat saja, langsung ke makalah yang ke-16. Al-maqalatus sadisat asyrah. Makalah yang ke-16. Qila inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Sesungguhnya syahwat, hawa nafsu syahwat, tusayyiru akan menjadikan al-muluka, seorang raja, seorang penguasa, akan menjadi seorang penguasa abidan, menjadi budak. Syahwat itu bisa menjadikan siapapun penguasanya. Kalau mendahulukan syahwat, maka penguasa bisa menjadi seorang budak. Fa inna man ahabba syai'an fa huwa 'abduh. Karena sesungguhnya orang-orang yang mencintai sesuatu,
fahuwa abduh, maka dia menjadi hambanya. Ini karena syahwat. Jangan sekali-kali syahwat berada posisi yang memimpin dalam kehidupan kita. Pengen punya sesuatu, maksakan sehingga akalnya dikendalikan oleh syahwatnya. Orang yang mendahulukan syahwatnya, maka dia posisinya menjadi seorang budak, budak syahwat. Ya, terima apa adanya sajalah, dengan senantiasa berikhtiar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu ambisi sehingga akhirnya syahwat yang memimpin kita, syahwat yang mengendalikan kita. Kalau kita seorang pejabat, terlihat di depan banyak fasilitas yang kita bisa lakukan, apapun yang dikehendakinya, dia ingin sesuatu, syahwatnya selalu berkeinginan, maka yang diinginkan ini selalu ia ambil, ia raih, ia raup. Hakikatnya di mata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengedepankan syahwat itu adalah menjadi budak. Maksudnya hina kehidupannya. Wasabru yusayyul abida mulukan. Dan sabar itu menjadikan seorang hamba agar ia menjadi pemimpin, supaya ia menjadi pemimpin dia. Justru dengan sabar menjadikan seseorang menjadi pemimpin. Ini yang perlu muncul dalam diri kita. Tumbuhkan, maksimalkan sifat sabar. Orang yang sabar akan menjadi hamba yang berkuasa karena kesabarannya. Lanal abda bisabrihi yanalu ma yurid. Bisabrihi yanalu ma yurid. Karena sungguhnya seorang hamba dengan kesabarannya justru ia akan memperoleh apa yang diinginkannya. Jadi sabar itu akan memperoleh dengan apa yang diinginkannya sebetulnya. Ada makalah yang lain, as-sabru yu'inu ala kulli amalin, bahwa kesabaran itu bisa mendapatkan, membantu, menolong setiap amal perbuatan. Sabar, insyaallah pun yang hadir kita kali ini pun termasuk orang-orang yang sabar ya. Diapain juga sabar ya. Allah kasih rezeki banyak, alhamdulillah. Dikit, alhamdulillah, sabar. Istri dulu cantik, sekarang cantik, alhamdulillah. Dulu mulus, sekarang sudah keriput, sabar. Kalau seandainya pilih yang lain, nggak sabar berarti. Kondisi saat ini berkurang, sabar. Dulu kuat ya, dulu perkasa kita. Sekarang sudah mulai agak rapuh. Sabar. Sabar ini justru yang menyelamatkan kita semuanya. Sabar yang menyelamatkan kita semuanya. Orang yang bisa mengendalikan sabar, justru ialah orang-orang yang menjadi pemimpin dalam jiwanya. Ala tara, apa kamu enggak melihat? Ay ala yusilu ilmuka, apa enggak ia bisa memperoleh ilmunya, mendapatkan ilmunya ila qissatin, dalam sebuah kisah Sayyidina Al-Karim Ibnul Karim Yusuf, Nabi Allah Yusuf.
Apa enggak pernah mendengar sebuah riwayat, sebuah kisah yang mulia, anak yang mulia, Ibnul Karim, Yusuf, Nabiullah Yusuf As-Siddiq yang begitu dengan jujurnya, Ibnu Yaqub, anaknya Yakub, As-Sabur, Yakub yang sangat sabar. Kita ketahui Nabiullah Yakub ini luar biasa sabar. Kemudian Ibnu Ishaq, anaknya Yakub, anaknya Ishaq. Al-Halim, yang maha santun, yang baik akhlaknya, santun. Ibnu Ibrahim, Ishaq putranya Ibrahim. Al-Khalil, yang menjadikan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Awwah, yang senantiasa mereka orang yang mendapat kemuliaan itu adalah orang-orang yang senantiasa terbiasa banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bertobat. Alaihimussalam. Bagi mereka lah kesejahteraan, keselamatan. Wa Zulaikha, dan Siti Zulaikha. Fa inna habbat sayyidana Yusuf, ketika Zulaikha mencintai Nabiullah Yusuf nihayatul hubbi, dengan sebenar-benar rasa cintanya yang sangat luar biasa. Huwa yasbiru ala makriha wa adiyatiha, sabar akan rekayasa ulahnya Zulaikha dan apapun yang ia ucapkan dari rasa awal kebenciannya dengan Yusuf, dihinakan oleh Zulaikha karena dia seorang budak awalnya. Justru dengan kesabarannya Nabiullah Yusuf yang awalnya menjadi budak raja, dihina, dicaci maki saat itu, dijerumuskan ke penjara saat itu, dengan kesabaran dan kebaikan dan santunnya. Jangan beranggapan bahwa Nabi Yusuf hanya karena gantengnya saja, tidak. Mohon maaf, orang sering melihat karena gantengnya Yusuf Zulaikha suka, gantengnya Yusuf Zulaikha suka. Bukan hanya gantengnya saja Yusuf Zulaikha suka, tapi kebaikan, keramahan, kemuliaan akhlaknya, kesabaran akhlaknya, itu justru yang disukai oleh Zulaikha. Banyak orang ganteng dilihatnya nggak enak ya Pak. Banyak orang yang gagah perkasa, cakep, maco mau ya, gantengnya luar biasa, tapi dilihatnya nggak suka. Bukan karena gantengnya saja Nabiullah Yusuf dicintai oleh Zulaikha. Ini yang kadang-kadang perlu diluruskan dalam diri kita. Mudah-mudahan punya anak ya, biasanya kalau ada kegiatan cukur rambut, akikah, atau dalam usia 4 bulan biasanya, mudah-mudahan ya Allah anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Kalau perempuan seperti Maryam biasanya, Maryam yang bersih, Zulaikha yang cantik. Ya lagi-lagi kembalilah, bukan karena fisiknya. Kalau bapaknya standar, masa anaknya ganteng banget sih Pak? Ibunya standar, masa bisa berubah sih? Justru yang dicontoh mudah-mudahan seperti Nabi Yusuf dengan akhlaknya yang baik, kan gitu. Seperti Maryam yang bisa menjaga dari kesuciannya, kan gitu.
bukan jasadnya, bukan fisiknya yang dilihat. Ya Allah, usia 4, mudah-mudahan anak ini anak yang baik, anak yang cerdas, bagus. Sehingga dibacakanlah surah Yusuf biasanya. Usia 4 bulan. Banyak ia baca surah Yusuf. Banyak ia baca surah Maryam. Mudah-mudahan ganteng seperti Nabi Yusuf. Bukan gantengnya saja. Orang akan heran nanti ketika bapaknya ibunya standar biasa-biasa saja, tiba-tiba anaknya gantengnya, anak siapa jadinya? Gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita semuanya dari kisah-kisah yang ada, bahwa syahwat itu bisa menjadikan seseorang, kalau didahulukan karena syahwatnya, hakikatnya dia adalah seorang budak. Jangan dikelabui oleh syahwat, keinginan. Keinginan tidak pernah akan merasakan puas. Keinginan tidak akan pernah merasakan putus. Enggak henti-hentinya pengen terus ya Pak. Yang dulunya enggak punya rumah pengen punya rumah. Sudah punya rumah? Pengen punya kontrakan namanya. Mohon maaf. Kalau ada yang seperti itu, maaf. Ini apa namanya? Dinamika hidup ya. Terus hatinya pengen punya kontrakan. Sudah punya kontrakan, pengen punya pos 1, punya pos 2. Kendaraan 1 pengen punya kendaraan 2. Macam-macam dan terus menerus. Ini syahwat. Enggak sedikit dengan kemampuan yang standar, akhirnya berbagai macam cara ia lakukan. Berbagai macam cara ia lakukan inilah yang menjadikan seorang hamba yang awalnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi abidan, seorang budak syahwat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa seseorang kalau dikasih 2 lembah gunung wadiyani min zahabin labtagha salisan wa in kana lahu salisun labtagha rabi'an wa la yumlau aina ibni adam illa turab. Orang kalau dikasih 2 lembah yang penuh emas saja, 2 lembah yang penuh emas aja, labtagha salisan, pengennya 3. Ini hawa nafsu ini. Pengennya 3. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan 3 lembah yang penuh emas, labtagha rabi'an, maunya pengen punya 4, enggak selesai. Wala yumlau aina ibni adam illa turab, enggak akan terpenuhi semuanya hawa nafsu anak-anak Adam illa turab, kecuali ia sudah masuk ke liang lahat. Untuk itu belajar buat kita semuanya, jangan selalu mengikuti hawa nafsu. Jangan ikuti hawa nafsu. Hidup dengan qanaah, menerima kenyataan yang Allah berikan pada kita sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hawa nafsu. Justru yang perlu ditumbuhkan dalam diri kita adalah sabar. Sabar tidak berarti diam. Sabar tidak berarti kemudian kita merasa kalah, tidak. Tapi sabar justru kunci dari segala keberhasilan. Sabarlah kunci segala keberhasilan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-maqalah as-sabi'ah 'ashrah. Maqalah yang ke-17. Qila tuba. Dikatakan tuba, bahagia luar biasa. Kesenangan luar biasa, ayal khairu katsira. Kebaikan yang sangat banyak, liman kana aqluhu amiran,
Bagi mereka yang menjadikan akalnya amiran, pemimpin, akalnya jadi pemimpin, mendahulukan akal sehatnya, dan akal sehatnya menjadikan pengendalinya. Bayak tadiya bimuradi aklihi, sehingga terjadi bahwa apapun yang dikehendakinya menuruti dengan ikutin akal al-kamil yang sempurna, akal yang sehat. Bahagia luar biasa bagi orang-orang yang mempunyai dan memiliki dan menjadikan akal sebagai pemimpinnya, sebagai perintahnya yang awal. Akal sehatnya menjadi pemimpinnya. Semuanya mengikuti karena dasar akal sehatnya. Wahawahu, dan hawa nafsunya, ai mailanu nafsahu, hawa nafsunya itu yang dimaksud adalah jiwanya selalu condong ila ma la tashtabih, selalu condong kepada sesuatu yang tidak diinginkan, min ghairi da'iyatis syar'i, dari selain dorongan-dorongan syarak. Jadi hawa nafsu ini jangan diikuti, jangan menjadikan cenderungnya diri kita kepada keinginan yang bukan karena dasar syarak atau norma yang dibenarkan ya. Jangan menjadikan hawa nafsunya menjadi lebih cenderung kepada perbuatan-perbuatan mengendalikan dirinya, apa yang berkaitan dengan hal-hal yang syarak. Asiran wa hawa'u asiran, maaf, wa hawa'u asiran, dan menjadikan hawa nafsunya asiran, terbelenggu, apa sih, terpenjarakan. Kesenangan sangat luar biasa, kebaikan yang sangat luar biasa bagi orang yang mempunyai akal sehatnya jadi pemimpinnya, dan hawa nafsunya menjadi terpenjarakan. Nggak bisa banyak berkutik hawa nafsunya karena akal sehatnya yang mengendalikan. Mamnu'an min dzalik, hawa nafsunya itu bisa mencegah dari hal-hal yang berkaitan dengan hal yang tidak dibenarkan dalam syarak. Wa wailun, dan celaka, ai halakun syadidun, celaka yang sangat dahsyat, sangat benar-benar celaka. Liman kana hawahu amiran, celaka yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu menjadi pemimpin. Bi an arsalaha ila mustahiyatiha, yang mengikuti perintah-perintah kepada kesenangan. Ini bahwa orang-orang yang celaka lah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu menjadi pemimpin. Apapun dikendalikan oleh hawa nafsunya, akhirnya apa? Yang dicari adalah kesenangan. Wa aqluhu asiran, dan akalnya justru malah yang terbelenggu, akalnya malah nggak bisa berpikir, akalnya justru malah nggak bisa berbuat apa-apa. Hadirin dirahmati Allah SWT, kesempatan kali ini pun bersihkan kita dari hawa nafsu yang menjadikan pengendali kita, justru malah akal sehatnya lah yang menjadi pengendali kita. Bismillah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT,
Jangan mengumbar nafsu, kesenangan-kesenangan ya yang akan menjerumuskan kita terlebih berkaitan dengan rusaknya akhlak, rusaknya perbuatan, rusaknya ibadah karena lebih mendahulukan hawa nafsunya. Kita sekarang bismillah, akal sehatnya lah yang jauh lebih dominan mengendalikan kita. Ada yang mau tanyakan Bapak sekalian? Halo? Ada nih orangnya? Ada. Ketika begini biasanya nggak connect Pak biasanya. Jadi memulai pertanyaan agak repot. Tapi kalau sudah kena air teh saja nyambung biasanya. Ya. Bedanya hawa nafsu sama obsesi apa? Kalau hawa nafsu biasanya cenderung kepada keinginan berlebih hanya untuk mencari kepuasan, Pak. Duniawi ya, duniawi. Sekali lagi, kalau hawa nafsu mencari kepuasan, kesenangan, itu yang berkaitan dengan kesenangan duniawi, hawa nafsu. Pengen raih dunia, ya, pengen raih kesuksesan sifatnya duniawi, pengen rumahnya bagus dan sebagainya. Ini hawa nafsu. Kalau obsesi ini berkaitan dengan cita-cita, keinginan, harapan, cita-cita. Saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi yang punya kewenangan, saya pengen jadi obsesi, ini obsesi. Tapi tidak meninggalkan fitrah dirinya dengan Allah. Obsesi. Boleh nggak obsesi? Boleh. Bahkan dihancurkan ya obsesi. Hawa nafsu bertentangan dengan agama, hanya yang dicari kesenangan dunia. Boleh Pak, mau obsesi saya jadi pejabat? Boleh. Boleh tidak jadi pejabat? Boleh. Kalau di daerah saya itu dulu masih suka ada obsesi pengen jadi lurah ya. Ada orang yang pengen lurah. Tujuannya apa? Tujuannya pengen dapat Bangkok ya Pak pastinya, Bangkok ya. Menguasai wilayah-wilayah. Dikendalikan oleh dirinya. Rusaklah itu fitrah dirinya. Berbagai macam ia lakukan agar orang memilih dirinya. Dengan uang lah, dengan iming-iming lah, dengan janji-janji lah. Itu bukan obsesi namanya Pak. Itu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Bahkan kalau di kampung sampai satu dengan yang lainnya bisa ribut ya Pak. Ada dengar cerita teman itu sampai malah kalau malam suka ada bola api berantem. Allah alam saya tahu. Adu perang ilmu hitam. Oh hebat bener. Kalau di Israel ada aja. Ya, Palestina dengan ilmu hitamnya ya. Menang Palestina kalau dibolehkan. Subhanallah. Jadi beda Pak antara obsesi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu cenderung kepada kesenangan duniawi. Kalau obsesi lagi-lagi tergantung niat, tergantung niatnya. Kalau dia niatnya untuk kebaikan silakan. Ya, ada yang lain Bapak? Ya. Itu penjelasan kunci menuju sabar dong. Kunci menuju sabar. Latihan Pak, riyadhah. Riyadhah. Lagi-lagi dasarnya adalah ilmu memang. Dasarnya ilmu. Dasarnya mendengarkan nasihat. Dasarnya ia menjadi orang yang tahu agama ya. Mendekat pada orang-orang yang saleh. Kalau kuncinya
sabar ya deketi orang yang sabar. Ilmu kesabaran. Ia coba meniti ilmu kesabaran. Pergaulannya sama orang-orang yang punya ngikutin hawa nafsu yang tinggi ya. Obsesi yang gak jelas, gak ketemu-temu. Ngaji bareng begini melatih sabar, mengendalikan jiwa, mengendalikan diri, hawa nafsu. Kalau kita bergaul dengan orang yang bukan ahli sabar ya nggak akan dapat sabarnya. Riyadhah, latihan di rumah, istri galak, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah Ustaz, ya alhamdulillah. Kalau nggak galak nggak begini kita ya. Bisa jadi dengan galaknya istri itu kita menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri. Semua diambil hikmah. Oh, Allah kenapa jadikan saya menjadi orang yang sulit ekonominya? Kalau seandainya Allah berikan banyak, bisa jadi kita takabur, sombong, Pak. Kalau kita Allah berikan dan jadikan kita orang penting di pemerintahan, bisa jadi kita nggak sempat kumpul begini ya. Nggak ngaji-ngaji, Pak. Jangan dikira kita ini orang mulia sebetulnya kalau masih mau ngaji, mau belajar ya. Mulia. Jadi perbandingannya itu jangan ngelihat suksesnya orang. Oh, sukses duniawinya. Justru dengan kondisi seperti ini kita menjadi orang yang sabar, dan justru orang yang sabar menjadi orang yang mulia sebetulnya. Kalau kita belajar, ini lagi-lagi belajar. Ada orang bilang, mohon maaf saya di sekolah kebetulan, guru. Kata orang bilang, guru itu sukses kalau sudah jadi kepala sekolah. Saya agak berat itu melawan itu. Kepala sekolah bukanlah puncak kesuksesan seorang guru. Seorang guru yang sukses adalah guru yang bisa meneladani kepribadiannya kepada putra-putra sekolahnya, putri sekolahnya. Akhlaknya baik, dicontoh orang, disayang anak, diteladani anak, nyampe ilmunya ke mereka kan gitu. Bukan prestasi jabatan, bukan. Bismillah. Mungkin banyak ada guru di sini, ada dosen, mohon maaf. Jadi bukan karena suksesnya kemudian naik jabatan kesuksesan. Justru bisa nggak mentransfer dengan maksimal ilmu yang ada. Jadi jangan dilihat dari hasil ya, posisi. Bahkan orang mengatakan sukses itu dari hasil jumlah nominal rupiah yang diperoleh. Enggak juga. Yuk niti hati kita, tata hati kita. Bismillah. Insya Allah sabar Pak, pelan-pelan. Perlu proses memang. Dulu saya pernah, maaf, ini kisah pribadi. Ketika saat itu saya sampaikan ke orang yang kena musibah, ada yang meninggal. Sabar. Yakinkan Allah memberikan yang terbaik buat bapak, buat ibu yang ditinggalkan oleh pasangan hidupnya. Sabar, Allah berikan terbaik. Tahun 2000, istri saya yang meninggal, Pak. Berat luar biasa rasanya memang. Berat luar biasa rasanya. Ke orang lain gampang menyampaikan sabar. Ketika terjadi buat diri kita, istri saya pas meninggal saat itu, rasa gelisahnya, harapan keduanya, punya obsesi, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, membahagiakan, punya anak satu saat itu ya. Di program hidupnya, tiba-tiba Allah punya rencana lain. Ini luar biasa. Tidak langsung saya sabar, Pak, mohon maaf.
Perlu proses. Masya Allah. Jadi memang gampang, tidak mudah sabar untuk langsung difahami ya. Alhamdulillah anak yang pertama sudah. Mudah-mudahan berhasil, mohon doanya ya Pak. Lagi belajar di Al-Azhar ini dan sudah tahun kelima, udah kelamaan kuliahnya, tahun kelima. Mudah-mudahan tahun depan pulang, mudah-mudahan. Anak yang kedua nikah lagi. Berbeda keadaan, posisi istri yang pertama, posisi istri yang kedua, pasti beda ya, tabiat kebiasaannya Pak. Beda lah Pak. Orang nanya, Pak, istri pertama, istri kedua beda nggak? Ya beda lah. Orang asosiasinya kadang berpikirnya beda Pak, maaf. Beda kebiasaan. Ini meniti kesabaran. Oke? Cukup ya? Bismillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam rahmat Allah dan berpisah pun karena sayangnya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan senantiasa hidayah pada kita sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.